Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Teman-teman sekalian dimanapun berada, semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, pada kesempatan kali ini kita mulai pembahasan perdana kita terkait dengan ilmu sharaf, ya. Apa itu ilmu sharaf, kemudian apa manfaat mempelajarinya, kita akan bahas di pertemuan kali ini. Adapun kitab yang kita gunakan yaitu kitab Al-Miftah fi Ilmi Nahwi was Sarfi atau Kunci Ilmu Nahwu dan Sharaf yang disusun oleh Ustaz Abu Ubaid Bima. Baik, langsung saja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan. Nah, pengertian ilmu sharaf. Ilmu sharaf adalah ilmu yang mempelajari dasar-dasar, pokok-pokok dan kaidah yang dengan kaidah dan juga dasar-dasar ini kita mengetahui keadaan atau perubahan bangunan suatu kata dan apa yang terjadi pada kata tersebut berupa perubahan secara makna pada kandungannya atau lafal dalam bangunannya. Jadi dengan mempelajari ilmu sharaf ini kita akan mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu kata dalam bahasa Arab, entah itu perubahan dari sisi makna atau perubahan dari sisi bangunan hurufnya. Apakah ada penambahan atau ada pengurangan dalam huruf tersebut, dalam sebuah kata tersebut. Nah, adapun manfaatnya mempelajari ilmu sharaf ini, yang pertama adalah menjaga lisan dari kesalahan dalam kosakata, kemudian meringankan lafal-lafal yang sulit agar mudah untuk diucapkan, serta menjaga bahasa Arab dan memperkayanya dengan adanya pecahan-pecahan yang sangat banyak. Ya, nantinya sepanjang kita mempelajari ilmu sharaf ini kita akan dapati yang namanya tasrif atau pecahan kata. Ya, dari sana nanti kita mengetahui bahwasanya ternyata satu kata dalam bahasa Arab itu bisa dipecah jadi beberapa suku kata. Nah, kemudian dalam ilmu sharaf itu dikenal ada yang namanya wazan atau timbangan, ya. Nah, dalam menimbang kata bahasa Arab itu seseorang harus memperhatikan 4 perkara. Yang pertama harokat dan huruf-hurufnya, harokat dan sukun-sukunnya, kemudian huruf yang dikedepankan atau diakhirkan, bangunan asal dan tambahan-tambahannya, serta apakah ada penghilangan atau tidak dalam kata tersebut. Ya, jadi ketika kita akan menimbang suatu kata dalam bahasa Arab, ketika kita akan menganalisis susunan kata dalam bahasa Arab itu, kita perlu memperhatikan 4 perkara ini. Ya, huruf dan sukun-sukunnya, kemudian huruf yang ada di depan dan ada di akhir dalam sebuah kata, kemudian huruf-huruf asli yang menyusun kata tersebut, serta huruf-huruf tambahan yang bukan huruf asli. Kemudian dalam kata tersebut apakah ada penghilangan huruf atau tidak ada. Ya. Nah, sekarang kita lihat alat untuk menimbangnya, ya. Nah, alat yang digunakan untuk menimbang itu adalah 3 huruf, yaitu fa, ain, dan lam. Dimana fa ini itu disebut juga dengan lamul kalimah, ainnya disebut dengan ainul kalimah, dan lamnya disebut dengan lamul kalimah. Nah, kenapa dipilih 3 huruf ini? Ya, para ulama bahasa Arab memilih timbangan dalam menimbang sebuah kata itu 3 huruf karena memang kebanyakan kata dalam bahasa Arab itu adalah 3 huruf. Ya, diantaranya fiil yang bertasrif atau memiliki pecahan kata, kemudian juga dan isim mu'rab, ya, di mana fiil bertasrif dan juga isim mu'rab ini tidak ada yang kurang dari 3 kata, 3 huruf. Nah, jadi rata-rata kata, ya, entah itu jenisnya fiil bertasrif ataupun isim mu'rab, paling sedikit itu tersusun dari 3 huruf. Adapun kalau nanti kita dapati ada sebuah kata yang hanya terdiri dari 1 huruf atau 2 huruf, maka ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, huruf kata tersebut adalah huruf bukan bagian daripada fiil dan isim, atau kemungkinan kedua dia adalah isim tapi isim mabni, atau kemungkinan ketiga dia adalah fiil tapi fiil yang ghairu munsharif atau fiil yang tidak bertasrif. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita masuk pada cara menimbang. Ini kita percepat saja. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan fa'ala ini, fa'ain lam, dalam menimbang sebuah kata?
Nah, kita lihat langkah yang pertama, jika kata yang ingin ditimbang semua huruf dalam bangunannya adalah asli, tidak ada huruf tambahan, tidak ada juga yang dikurangi, ya. Maka yang pertama, jika huruf aslinya ada 3, jika sebuah kata itu terdiri dari 3 huruf, maka timbangannya adalah dengan menggunakan fa, ain, dan lam. Untuk lebih jelas kita lihat contoh. Nah, contoh misalnya kata doroba. Nah, doroba timbangannya adalah fa'ala. Ya, jadi harokatnya fa'ala ini itu mengikuti harokatnya kata yang ditimbang. Dalam hal ini adalah doroba. Ya, doroba. Nah, kita lihat kata dengan harokat yang berbeda. Misalnya alima. Maka timbangannya fa'ala itu mengikuti jadi fa'ila. Yang sebelumnya fa'ala jadi fa'ila. Ya, dari mana harokat kasroh pada huruf ain itu mengikuti harokat kasroh pada huruf lam. Ya, contoh lain misalnya hasuna, maka timbangannya adalah fa'ula. Sekali lagi karena harokat pada timbangan mengikuti kata yang ditimbang. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat analisisnya di mana doroba do-nya adalah fa'ul kalimah. Kenapa disebut fa'ul kalimah? Karena do ini adalah huruf asli pada kata doroba ini, ya. Jadi kata doroba ini do-nya adalah huruf asli, bukan huruf tambahan. Maka disebut dengan fa'ul kalimah karena dia adalah huruf asli dan berada di awal sebuah kata. Kemudian ro, ro-nya adalah ainul kalimah. Ro disebut dengan ainul kalimah karena dia juga huruf asli pada kata doroba ini. Begitu pula dengan ba disebut dengan lamul kalimah karena ba ini adalah huruf asli. Ya, seperti itu. Jadi huruf asli dalam sebuah kata itu diistilahkan seperti itu, ya. Di mana huruf yang pertama istilahnya fa'ul fi'il, kemudian yang kedua ainul fi'il, dan yang ketiga lamul fi'il atau lamul kalimah, afwan. Nah, kemudian yang kedua, jika aslinya sebuah kata itu terdiri dari 4 huruf, maka tambahkan 1 huruf lam. Nah, kan sebelumnya itu 3 huruf, ya. Sebuah kata yang terdiri dari 3 huruf asli. Nah, sekarang bagaimana jika kata tersebut terdiri dari 4 huruf asli? Maka cara menimbangnya adalah seperti ini. Nah, misalnya dahroja. Dahroja ini semuanya adalah huruf asli. Tidak ada huruf tambahan di sini. Ya, maka wazannya adalah fa'alalah. Dari mana huruf lam yang satunya ini? Ya, karena ada tambahan huruf asli. Karena ada huruf asli pada kata yang ditimbang, maka penimbangnya juga, yang menimbang juga itu harus ditambahkan 1 huruf lam. Ya, jadi yang ditambah hanya huruf lam, ya, bukan huruf fa ataupun ainnya. Nah, untuk analisisnya kita lihat da ini adalah fa'ul kalimah karena dia huruf asli, ha-nya adalah ainul kalimah karena huruf asli, ro-nya adalah lamul kalimatil ula atau lam kalimah yang pertama karena huruf asli. Adapun jim adalah lam kalimah yang kedua atau lamul kalimati as-saniyah. Lam kalimah yang kedua karena dia juga adalah huruf asli, bukan huruf tambahan. Ya, contoh kita lihat contoh kata yang lain, misalnya damdama sama wazannya juga fa'lala, waswasa sama juga wazannya adalah fa'lala. Nah, kemudian yang ketiga, jika aslinya adalah 5 huruf, ya sebelumnya kan 3 dan 4, ya. Sekarang jika sebuah kata itu terdiri dari 5 huruf asli, tidak ada huruf tambahan. Dan 5 huruf ini, kata yang terdiri dari 5 huruf ini itu hanya terjadi pada isim, ya. Tidak ada fi'il yang huruf aslinya ada 5. Maka ditambahkan 2 huruf lam. Kalau yang sebelumnya tadi hanya 1, karena huruf aslinya ada 4. Nah, sekarang yang ini karena huruf aslinya ada 5, maka ditambahkan 2 lam. Baik, nah sekarang kita lihat safar jalun, contohnya, ya. Safar jalun. Safar jalun ini adalah isim yang terdiri dari 5 huruf, maka timbangannya atau wazannya adalah fa'allalun. Ya, fa'allalun. Nah, kita lihat analisisnya di mana huruf sin itu adalah fa'ul kalimah karena dia adalah huruf asli. Kemudian huruf fa-nya ini adalah ainul kalimah karena dia adalah huruf asli juga. Ro-nya adalah lamul kalimatil ula, lam kalimat yang pertama
karena huruf asli bukan huruf tambahan. Jimnya adalah lamul kalimah as-saniyah atau lam kalimah yang kedua karena huruf asli ya. Ro-nya lam kalimah yang pertama, jimnya lam kalimah yang kedua. Adapun lamnya adalah lamul kalimah yang ketiga karena juga merupakan huruf asli. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi cara yang kedua. Nah, jika pada kata yang ingin ditimbang terdapat tambahan dalam hurufnya, maka mulailah dengan mengembalikan kata tersebut ke aslinya agar supaya diketahui letak tambahannya, kemudian lihat jenis tambahannya. Nah, sekarang apabila sebuah kata itu pada susunan hurufnya ada huruf tambahan, dalam artian bukan huruf asli di situ, tapi dia adalah huruf tambahan. Maka cara untuk menimbangnya adalah kita cari dulu kata aslinya, buang dulu tambahan-tambahannya. Kemudian kita lihat jenis tambahannya apa. Jadi jenis tambahan yang pertama, kalau misalnya tambahannya berupa pengulangan huruf asli, maka diulang juga huruf itu dalam wazannya. Diulang juga pada wazannya. Nah, contoh, misalnya kata sabbaha. Ya, sabbaha ini timbangannya adalah fa'ala. Nah, sabbaha sendiri itu aslinya adalah dua huruf ba-nya, di mana huruf ba yang pertama ini sukun. Ya, sabbaha. Karena huruf ba ini itu adalah huruf tambahan dan dia mirip dengan huruf asli dalam bangunan kata ini, maka ditambahkan juga huruf asli dalam wazannya. Jadi fa'ala itu mengikuti sabbaha. Ya, di mana sin ini adalah faul kalimah karena dia huruf asli. Adapun ba sebagai yang sukun ini, dia adalah huruf tambahan atau harfu zaidah. Dia adalah huruf tambahan, bukan huruf asli ya, bukan huruf asli. Adapun ba yang kedua yang berharokat, nah ainul kalimah karena dia huruf asli. Adapun ha adalah lamul kalimah karena dia juga huruf asli. Jadi di sini huruf tambahannya itu hanya pada huruf ba yang sukun. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian bagian B. Nah, jika tambahannya bukan berupa pengulangan huruf asli. Ini jenis tambahan yang beda lagi ya. Tapi melainkan huruf lain, maka ditambahkan pula huruf tersebut pada wazannya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Kita lihat lafal akroma. Ya, akroma ada tambahan hamzah. Ya, maka pada timbangan itu ada af'ala, ada wazannya juga, ada apa namanya, ada hamzahnya juga. Ya, ditambahkan mengikuti yang ditimbang. Ya, di mana hamzah ini adalah huruf tambahan, harfu zaidah. Kafnya adalah huruf asli, ya. Ro-nya dan mim adalah huruf asli. Huruf tambahannya hanyalah huruf hamzah. Nah, kemudian kata ijtama'a sama timbangannya adalah ifta'ala, di mana huruf tambahannya adalah alif dan ta. Keduanya ini adalah huruf tambahan. Nah, kemudian yang ketiga, ini tambahan yang dua huruf ya. Kalau yang ini itu tambahan satu huruf. Kalau yang ini itu tambahan dua huruf. Ya. Nah, sekarang tambahan yang tiga huruf, istaghfaro, wazannya adalah istaf'ala. Tambahannya mana? Tambahannya adalah tiga huruf, yaitu hamzah wasol atau alif, sin dan juga ta. Ini huruf-huruf tambahan. Ya. Kemudian jika pada kata yang ingin ditimbang terjadi penghilangan. Nah, tadi ada tambahan-tambahan, sekarang ada penghilangan kata. Penghilangan huruf, ada penghilangan huruf. Maka pada wazannya dihilangkan juga. Contohnya adalah idatun, timbangannya adalah ilatun. Nah, idatun ini aslinya adalah wa'dun, asal katanya wa'dun. Kemudian dihilangkan huruf waw, lalu ditambahkan ta marbuthah di akhirnya, maka wazannya adalah ilatun. Ya, adalah ilatun. Huruf fa juga dihilangkan dalam wazannya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Nah, idatun wazannya adalah ilatun. Idatun ini aslinya adalah wa'dun. Akan tetapi huruf wawnya ini dihapus, kemudian diganti dengan ta marbuthah. Nah, sehingga ta marbuthah ini menandakan bahwa ada huruf yang hilang. Di mana wa ini sebagai faul kalimahnya adalah huruf asli pada kata wa'dun. Ya, maka ainnya itu adalah ainul kalimah.
Adapun dalnya adalah lamul kalimah dan tamarbutahnya adalah huruf tambahan. Adapun faul kalimahnya ya sudah dihapus tadi ya, sudah dihilangkan. Nah, kemudian bagaimana dengan kata kul? Timbangannya adalah full. Nah, kul ini itu aslinya adalah kul. Nah, ada huruf wawunya di tengah. Ada huruf wawunya di tengah. Cuman huruf wawunya ini dihilangkan sehingga menjadi kul. Di mana huruf waw ini adalah ainul kalimahnya. Kenapa waw dihilangkan? Karena dalam kaidah ilmu shorof bahwasanya ketika dua sukun bertemu dalam satu kata, maka salah satunya itu harus mengalah. Misalnya kalau ini yang mengalah itu ya tentunya huruf illat ya, huruf illat. Apabila ada huruf sukun, kemudian ada dua huruf yang sukun, kemudian salah satunya adalah huruf illah, maka huruf illahnya ini yang dihilangkan. Ya, apa itu huruf illah ya teman-teman bisa nonton di video yang membahas terkait dengan ilmu nahwu ya. Nah, sehingga berubah menjadi kul, maka wazannya juga full. Ya, di mana aslinya ini adalah kul, di mana huruf waw adalah ainul kalimah. Ya, jadi sehingga huruf qafnya adalah faul kalimah dan lamnya adalah lamul kalimah. Kemudian kata yadun. Nah, kita lihat yadun wazannya adalah fa'un. Ini afwannya harokatnya salah. Nah, aslinya adalah yadyun. Aslinya adalah yadyun. Kata yadun aslinya adalah yadyun. Cuman huruf ya yang sebagai lamul kalimah ini dihilangkan. Dan harokatnya ini dipindahkan ke huruf dal yang sukun ini. Dal yang sukun. Kenapa dihilangkan? Karena orang Arab itu sulit menyebutkan kata yadyun. Karena huruf ya ini adalah huruf illah. Dan dia berat menerima harokat dhammah. Maka harokat dhammahnya dipindahkan ke huruf dal. Dan huruf ya-nya dihilangkan. Sehingga menjadi dari yadyun menjadi yadun. Di mana huruf ya ini adalah faul kalimah. Dalnya adalah ainul kalimah. Oke. Cukup sekian. InsyaAllah di kesempatan berikutnya kita akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan ilmu shorof yang membahas di bab pertama yaitu pembahasan terkait dengan fi'il. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.